Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem analog dan digital. Di video kali ini tuh kita akan membahas mengenai apa saja sih tentang sistem analog dan digital. Oke, kita akan membahas mengenai pengertian sistem analog dan digital, kemudian perbedaan sistem analog dan digital, dan contoh alat analog dan digital. Oke, sebelumnya biarkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Agus Rofi'i, NIM 2011009, Prodi Teknik Informatika semester 2, mata kuliah Sistem Digital. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian analog. Analog itu apa sih? Analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitudo dan frekuensi. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya terbentuk gelombang sinus memiliki tiga variabel dasar, yaitu amplitude, frekuensi, dan phase. Amplitudo merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan sinyal analog. Frekuensi adalah jumlah gelombang sinyal analog dalam satuan detik. Phase adalah sebesar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Analog disebarluaskan melalui gelombang elektromagnetik atau gelombang radio secara terus-menerus yang banyak dipengaruhi oleh faktor pengganggu. Analog merupakan bentuk komunikasi elektromagnetik yang merupakan proses pengiriman sinyal pada gelombang elektromagnetik dan bersifat variabel yang berurutan. Jadi sistem analog merupakan suatu bentuk komunikasi elektromagnetik yang menggantungkan proses pengiriman sinyalnya pada gelombang elektromagnetik. Oke, kemudian yang kedua kita akan bahas mengenai pengertian digital. Digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Tetapi, transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengirim data yang relatif dekat. Biasanya sinyal ini juga dikenal dengan sinyal diskret. Sinyal yang punya dua keadaan ini biasa disebut dengan bit. Bit merupakan istilah khas pada sinyal digital. Sebuah bit dapat berupa 0 atau 1. Kemungkinan nilai untuk sebuah bit adalah 2 buah. 21, kemungkinan nilai untuk 2 bit adalah sebanyak 4. 22. Berupa 00, 01, 10, dan 11. Secara umum, jumlah kemungkinan nilai yang terbentuk oleh kombinasi n bit adalah sebesar 2n. Teknologi digital memiliki beberapa keistimewaan unik yang tidak dapat ditemukan pada teknologi analog, seperti mampu mengirim informasi dengan kecepatan cahaya yang mengakibatkan informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. Penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi dalam berbagai bentuk. Dapat memproses informasi dalam jumlah yang sangat besar dan mengirimnya secara interaktif. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan analog dan digital. Oke, yang pertama analog, teknologi lama, dan digital itu teknologi baru. Yang kedua, analog dirancang untuk voice, digital dirancang untuk voice dan opsi-opsi pengujian yang lengkap. Analog tidak efisien untuk data, digital informasi discrete level. Kemudian analog permasalahan noise dan rentang eros. Digital kecepatan lebih tinggi. Analog kecepatan lebih rendah, digital overhead rendah. Analog overhead tinggi, digital setiap signal digital dapat dikonfirmasikan ke analog. Kemudian selanjutnya kita akan bahas mengenai contoh alat analog. Itu analog tuh contohnya nih ada di bawah. Ada 3 yang saya masukkan di sini, yaitu adalah remote TV, speedometer pada motor, pengukuran tekanan. Pada dasarnya sih kita bisa gampang membedakannya gitu. Kalau analog itu hampir rata-rata itu ya, kalau yang kasat mata ya itu ya dia berbentuk jarum dan melakukan seperti kayak pengukuran gitu, dan yang lainnya itu seperti gelombang radio. Dan kemudian kalau yang sistem digital itu udah sering kita gunakan sekarang ya, mungkin ya paling sering kita gunakan adalah sistem digital. Contohnya itu adalah jam digital. Ya, dan kalau yang analog juga ada jam analog yang bentuknya ya seperti jarum gitu. Tapi kalau digital ya berbentuknya ya seperti ini. Yang pertama itu. Kemudian ada kamera digital, handphone, dan ya masih banyak lagi contohnya. Oke. Ya, mungkin itu saja di video kali ini yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan di video kali ini. Terima kasih telah menonton. Thank you. Jangan lupa untuk like dan subscribe.